Oke, bersama Mr. Sule Kota Malang. eh, Hari ini Mr. Sule berada di kota wisata Batu, yaitu di tempat Selekta ya, Selekta, tempat pesemaian seluruh jenis bibit dengan berbagai macam jenis pohon gitu ya, dan juga berbagai macam bunga-bunga eh, yang ada di seluruh Jawa Timur tentunya. Dan tadi saya berdiskusi bertanya dengan beberapa petani di sini. Ternyata bibit pohon dan beberapa jenis bunga itu memang ada kiriman khusus atau pesanan dari luar pulau. Ada yang dikirim ke Kalimantan, ada yang dikirim ke Sumatera, Bali tentunya. Itu ternyata lebih menerima untuk semuanya ya, semua kalangan, dan di berbagai daerah juga mencarinya ke sini teman-teman ya. Nah, ini saya berada di salah satu lokasi petani bunga ya. Ini sangat banyak sekali di sini ya, dengan berbagai macam, dan di situ ada, saya lihat ada beberapa tanaman langka seperti tanaman juwet teman-teman. Tanaman juwet. Ada aliran air ya. Semua jenis tanaman ada di sini teman-teman ya. Nah, kita lewati dari highlight saya tentang tanaman ya. Saya akan highlight 2 buku ya. Sebenarnya ada 3 buku. Yang ini nanti, yang berkah sampah ini nanti ada edisi sendiri. Tetapi saya ingin highlight ada 1 buku yang baru saya nulis selesai bulan kemarin. Kalau nggak salah terbitnya bulan Juli. Berarti 2 bulannya. Bulan Juli 2024 ya. Tentang aksi sadar iklim di Jawa Timur. Ya. Nomor ISBN-nya 978-623-8455-973. Ya. Penerbitnya PT Pustaka Saga Jawa Dwipa. Jalan Kedinding Lor, Gang 5, nomor 4A, Kota Surabaya, teman-teman. Nah, teman-teman, saya highlight buku ini ya, buku ini. Enggak. Aksi sadar iklim di Jawa Timur. Nah, kenapa saya highlight di sini, teman-teman? Karena saya dan teman-teman komunitas menginisiasi penanaman pohon. Itu kami bekerja sama dengan berbagai macam stakeholder, terutama yang pentahelik ya, Kalau pentahelik kan keterlibatan pemerintah daerah ya, kemudian perguruan tinggi, dunia usaha, dunia industri, komunitas masyarakat, dan tentunya media ya. Nah, biasanya di lokasi ini itu saya menyurvei pembibitan atau bibit-bibit yang sekiranya ingin kami tanam, misalnya bibit buah gitu ya, misalnya bibit buah mangga, jambu, atau pohon juwet, atau tanaman-tanaman lainnya yang sekiranya bisa kami tanam di wilayah Malang Raya maupun di Jawa Timur. Nah, sehingga buku aksi sadar iklim ini ya
Ini saya menulis tentang aksi penanaman pohon. Jadi ini nih khusus di buku ini khusus aksi penanaman pohon, teman-teman. Aksi penanaman pohon yang kami inisiasi mulai sejak tahun 2019 sampai detik ini di tahun 2024. Ya. Nah, ada dua proposal yang saya ikutkan seleksi di program program apa namanya, Climate Innovation Generation Program yang diinisiasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ya, itu dari 34 provinsi yang terseleksi, itu salah satu yang berhasil adalah saya, teman-teman. Ya. Jadi proposal saya juga lolos dari 80 peserta dari seluruh Indonesia yang terseleksi itu mengikuti BIMTEK di Jakarta, ya, di Jakarta Utara. Kemudian hari terakhirnya kami kegiatan pelepasan penyu dan penanaman mangrove di Kepulauan Seribu, teman-teman. Nah, ini ternyata kalau saya menganalisa dari pengalaman-pengalaman dari best practice yang kami tanami pohon, itu berdampak sangat luas bagi masyarakat sekitar, bagi komunitas sekitar, bagi pemerintah daerah setempat. Ya, kenapa? Karena mereka akan menerima manfaatnya. Ya, menerima manfaatnya. Kenapa? Misalnya kalau kalau kita menanam pohon buah, pasti masyarakat setempat akan senang. Kenapa? Pohon buahnya mereka nikmati. Ya, seperti itu. Kemudian kalau kami menanam pohon pulai yang kami inisiasi bareng-bareng dengan Bapak Sofwan Eri Jarwoko, ya, salah satu tokoh lingkungan juga. Beliau adalah mantan wakil wali kota Malang, ya, satu periode. Pohon pulai itu memang nggak ada buahnya, tapi dampaknya ketika pohon itu besar itu luar biasa, ya, sejuk, rindang. Dan lebih uniknya lagi, pohon pulai atau Alsonia solaris ini, di musim panas pun dia jarang daunnya itu jarang gugur, teman-teman. Ya, jarang kering dan jarang gugur. Dan juga suplai airnya kurang pun dia tidak akan mati. Seperti itu. Ya. Nah, itu kelebihannya. Dan memang ada juga kelebihannya dia terkait dengan kesehatan, dan itu memang orang-orang tertentu yang menggunakan misalnya getahnya, daunnya untuk pencegahan kanker dan lain sebagainya. Ya, tapi itu khusus orang-orang tertentu aja. Tapi kami sebagai aktivis lingkungan, aktivis tanam pohon, kami memastikan bahwa pohon yang kami tanam benar-benar tumbuh dan dapat dirawat oleh masyarakat, ya. Kemudian kami juga terus melakukan monitoring. Kami akan ngecek pohon-pohon yang kami tanam itu kondisinya seperti apa, apakah udah mati atau hidup atau layu atau kekurangan air atau kekurangan pupuk. Itu kami tetap memantaunya, teman-teman, ya. Kami tetap memantaunya, dan di buku ini ada semua, ya. Termasuk saya cantumkan titik koordinat di mana kami menanam pohon, ya. Tanggalnya kapan, dengan siapa saja. Kemudian titik koordinatnya mana. Ya, di sini kami bekali ada titik koordinatnya. Jadi ya alamat, termasuk alamatnya juga, ya, alamatnya juga. Kemudian bibit-bibit yang kadang kami serahkan ke komunitas lain atau ke komunal lain, itu juga kami pantau, teman-teman. Jadi saya punya foto kapan kami menyerahkan bibit pohon, dengan siapa, itu ada semua di sini. Ada semua di buku ini, ya. Nah, jadi kemudian di buku ini pun, ya, itu kami punya foto di mana keadaan sebelum menanam dan kira-kira 2-3 tahun kondisi pohon itu juga
kami munculkan di sini, ya, kami munculkan di sini. Dan cukup banyak sekali, dan ini benar-benar best practice yang kami lakukan selama kurun waktu tahun 2019 sampai tahun 2024 ini. Dan berkat buku ini teman-teman, saya kemarin salah satu alumni Climate Innovation Generation Program CIKPRO, ya, yang diinisiasi oleh KLHK dan Indonesia Follow Net Sink tahun 2030, ya. Kami dibekali untuk bagaimana merawat pohon, ya. Kami nanti dimodali untuk melakukan penanaman pohon, kemudian kami harus merawat, memastikan bahwa kami harus merawat 2 tahun ke depan pohon-pohon yang ditanam ini. Kami harus bisa merawat, dan nanti ada tim supervisi dari kementerian yang akan ngecek ke lokasi. Seperti itu teman-teman. Jadi apapun yang kita lakukan, terutama menanam pohon, itu harus kita konsisten teman-teman, ya. Kita harus konsisten dan kita harus punya jiwa dulu, jiwa. Jadi kita itu ya kadang menebang pohon itu kayak gampang gitu loh, padahal nanamnya aja sulit, dan pohon itu tumbuhnya kan butuh waktu yang cukup lama gitu. Jadi ini perlu kesadaran, perlu edukasi yang mendalam agar tumbuh generasi-generasi yang peduli dan merawat pohon agar perubahan iklim ini bisa kita kendalikan teman-teman, seperti itu, ya. Kemudian konservasi tanaman buah langka Nusantara, ya, dengan skema pentahelix ini saya tulis di buku ini, ya, di buku ini. Dan ini saya ikutkan lomba inovasi Jawa Timur yang diadakan oleh Bakorwil 3 Malang, ya. Bakorwil 3 Malang ini mewadahi 9 kabupaten kota, yaitu Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan, kemudian Kota Pasuruan, Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kota Blitar, kemudian Kabupaten Malang. Jadi ada 9 wilayah. Dan di buku ini saya menulis tentang konservasi tanaman buah langka Nusantara yang kami inisiasi dengan komunitas himpunan penggiat adiwiyata Indonesia, yang kami tanam di TPA Subit Urang teman-teman. Jadi ada 9 jenis tanaman langka Nusantara yang memang itu disumbang oleh PT Astra International Tbk, yaitu 1000 pohon melalui Pemkot Malang. Dan kami tanam tahun 2021, sejak 2022 kami tanam secara masif, dan pohonnya sudah besar-besar, dan kemarin kami cek sudah ada yang berbuah. Dan ini, ya, dan buku yang saya tulis ini itu saya susun dalam bentuk proposal, dan kemarin lolos sebagai 10 finalis terbaik. 10 finalis dari ratusan peserta dari 9 kabupaten kota tersebut, dan diantaranya adalah proposal kami yang lolos di finalis tersebut. Dan minggu-minggu ini akan ada fair lab oleh tim juri dan panitia dari Bakorwil 3. Oke teman-teman, ya, itu sekilas highlight dari 2 buku ini, ya. Dari 2 buku ini, buku Aksi Sadar Iklim Jawa Timur, ya. Kalau teman-teman ingin mendapatkan, nanti bisa chat di kolom komentar, saya akan kirim PDF-nya, ya. Dan juga Bapak Ibu ingin mendalami konservasi tanaman buah langka yang ada di buku ini, teman-teman juga bisa chat di kolom komentar. Oke teman-teman, kita terus menjaga bumi dengan menanam pohon sebanyak-banyaknya. Kita harus selalu lestarikan bumi, ya. Oke, salam CIKPRO, ya, Climate Innovation Generation Program, Indonesia Follow Net Sink tahun 2030. Mari kita sukseskan dengan menanam pohon dan menjaga hutan kita agar tetap asri dan lestari. Jangan lupa
like, share, dan komen. Salam hormat dari Kota Batu bersama Mr. Sule.